Pada waktu kamu nginjil, kamu juga diketemukan dengan dilema. Apa itu dilema? Apakah kamu seperti yang kamu injilin? Apakah kamu serupa dengan berita yang kau sampaikan? Berita penginjilan itu sama perbuatanmu sama gak? Jangan kamu suruh orang bertobat, kamu sendiri masih korupsi. Well, today is Father's Day International, Hari Ayah Internasional. Dan di seluruh dunia sedang merayakan hari ini. Kalau di Indonesia saya belum tahu ada Hari Bapak, tapi saya tahu ada Hari Ibu, betul nggak? Well, tapi kita mau pakai momen ini untuk mengerti karena ternyata Hari Father's Day ini berasal dari Alkitab. And nobody is as powerfully loving. Tidak ada yang begitu dahsyat kasihnya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya yang tidak ada satu yang waras. Kecuali Allah Bapa kita yang digambarkan dari Bapak daripada anak terhilang. Kita lihat di gambaran ini, gambar dari Rembrandt. Lukisan The Return of the Prodigal Son. Ini bagian, ini foto, ini lukisan tangan. Kembalinya anak yang hilang adalah salah satu mahakarya terakhir dari Rembrandt. Kalau Anda kurang seni, Rembrandt pelukis yang luar biasa. Lukisannya bisa dilihat di museum di Belanda juga. Dan juga, tapi kalau ini di Saint Petersburg di Rusia. Bayangin di negara komunis bisa diketemukan lukisan tahun 1668. Berkali-kali dia menggambar lukisan minyak monumental ini. Oil painting menggambarkan puncak emosional dari perumpamaan Alkitab. Seorang anak yang hancur kembali ke rumah dan disambut dengan pengampunan oleh ayahnya. So kalau Anda lihat di zoom lukisannya, kalau Anda perhatikan baik-baik kedua tangan ayahnya yang berlutut itu anak bungsunya yang terhilang. Nanti Anda bisa lihat kedua tangan papahnya. Okay? Yang kiri, kalau kiri dari sana atau kiri dari dia, right? Yang kiri lebih berurat, berotot, bertulang daripada yang kanan. Ini cara menggambarkan pelukis menyatakan tangan kiri menggambarkan tangan ayah yang melindungi, yang kanan tangan lembut, tangan daripada seorang ibu. Allah kita, Yesaya 49 ayat 14 sampai 16 adalah Allah seperti seorang ibu. Bagaimana Israel, seorang ibu bisa melupakan anak yang dia susui. Demikian aku tidak bisa melupakan kau, walaupun kau bisa melupakan aku. Anak bisa lupakan orang tua. Tapi orang tua yang nyusuin anak gak bisa melupakan anak-anaknya. So itu tangan femininnya dan itu tangan maskulinnya yang menggambarkan proteksi. Dan ini pengajaran ada di dalam kedua buku Day by Day kalian. Okay. Yang menulis adalah Dr. Henry Nouwen, seorang Romo Katolik monastik yang mengajarkan the best of the best untuk mengajarkan solitude silent. Next slide please. Solitude silent adalah Henry Nouwen dan ini buku Day by Day kita dan buku EHS kita penuh dengan pengajaran daripada Henry Nouwen. He is the best. Dia mengajarkan yang namanya kasih yang sempurna dan itu dapat dialami dan itu kami juga ngalami di Bulgaria. Di Apostle memang diundang sama gembalanya yang kebetulan dia juga kenal Pastor Naomi Dowdy dan bertemu sama Apostle waktu itu di New York tahun lalu dan dia minta kalau bisa kamu datang untuk emotionally healthy leadership seminar hanya buat gembala-gembala, right? So kalau kalian buka Day by Day kalian, week 7, day 2, Anda akan belajar apa yang diajarkan oleh Henry Nouwen dari pelajaran mengenai The Prodigal Son, pakai buku daripada buku yang ditulis oleh Henry Nouwen sendiri, The Lost Son, yang 100% diambil dari Lukas 15, okay? Dan di situ dia bagikan mengenai
kasih Bapa yang sama sekali tidak pernah pandang bulu. Saya baru belajar dari Henry Nouwen dan dari hamba Tuhan yang saya belajar mengenai kasih Bapa, because I'm not married so I don't know how to be a father. Oke, di mana diajarkan bahwa the love of a father itu akan membuat kita menjadi anak yang beridentitas kuat. Anak yang tidak punya hubungan dengan ayah, identitasnya rusak. Dan itu jadi anak yang minder atau anak pemberontak. Atau anak yang suka belajar untuk menyerang atau bela diri. Karena dia cari perlindungan. So kita belajar dari Henry Nouwen bahwa dari Lukas 15 itu. Kedua anak dari Bapak ini 100% mereka adalah anak-anak yang terhilang. Jadi yang terhilang bukan yang bungsu. Kalau yang bungsu saya lebih suka. Kenapa? Belak-belakan berdosa kayak Apostle Indri. 100% saya hidup berjinah, berontak dari orang tua, gak tahu yang namanya kasih, gak tahu kasih itu mesti dibeli di keluarga saya. Siapa yang seperti Apostle Indri digedeinnya? Orang tua itu ngomongnya kayak gini, kalau kamu jadi juara minta apa tadi papi kasih. Siapa yang pernah digedein kayak begitu? Itu berarti cinta tuh mesti dibeli. Oke, kalau Anda gak ada angkat tangan berarti keluargamu sempurna sekali loh. Keluarga saya gak sempurna sama sekali. I have to prove bahwa saya itu layak dicintai dengan jadi juara sekolah. Oke, kalau kalian everything is fine with you, right? Kamu gak ada masalah kan sama papimu ya? Right? Siapa yang mesti membuktikan sama orang tuamu bahwa kamu somebody? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Loh kok angkat? Bukannya tadi bukannya gak ada. Oke, so sesempurnanya ayah kita kasih makan, kasih baju, kasih sekolah yang mahal. Oke, kalau saya nuntut papi saya untuk sekolah di Australia. Papi saya nggak mau bawa saya keluar negeri. Kenapa? Karena saya 15 tahun asma. Dia takut nanti siapa yang bisa jagain kamu dengan udara, musim dingin, salju. Siapa yang mau jagain kamu? Tapi saya nggak peduli sama sekali karena saya sudah set. Aku akan buktikan bahwa kalian nggak nyesel ngelahirin saya. I don't think so now. Oke, bukan dari approval, tapi dari pertobatan saya itu bikin orang tua saya bersyukur bahwa saya itu menjadi anak yang bisa belajar menghormati orang tua. Not perfect, tapi mengarah ke situ. Semua karena Yesus. Karena doa seorang ibu yang sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Amin. So mami-mami kalau anak Anda kurang ajar, bajingan jangan nyerah. Justru doa kepada anak demi anak bajingan itu akan merubah keluarga kalian. And si bajingan itu akan diubah Tuhan menjadi orang yang membawa keselamatan bagi keluarga itu. Oke, apa yang dibuang orang justru itu yang dipakai sama Tuhan. Betul atau tidak? Musa dibuang karena peraturan daripada Firaun. Tapi justru anak yang dibuang itu yang nyelamatin seluruh Israel. Correct? So nanti kalian bisa buka ke week 1 day 2 dari day by day mengenai anak terhilang. So Father's Day, Paus Yohanes ke-23 berkata seperti ini. John Pope the 23rd berkata seperti ini. It is easier for a father to have children than for children to have a real father. Benar banget gak? Bukankah kita korban dari ini semua? Oh gampang banget bapak-bapak bikin anak. Tapi gampang gak anak punya ayah? This is something you need to talk about, to think about. Satu hamba Tuhan di sekolah Alkitab, guru dia namanya Chris Hippe, mengajarkan bahwa di dunia ini ada 8 macam bapak. 8 types of father. Saya gak tahu kalian bisa lihat gak sih? 8 tipe bapak-bapak. Satu, The Missing in Action Man. Ini based on American. Tentu semua laki-laki di Amerika kayak di Singapura mesti wajib militer. Mereka semua pergi berperang. Gak ada laki-laki di Amerika yang tidak pernah pulang dari Afghanistan atau dari Irak. Mereka semua harus membela negara mereka. Betul? Gak beda sama Indonesia. So nomor 1, The Missing in Action Man. Ini tipe ayah yang hilang mungkin karena kecelakaan. Mungkin karena dibunuh dalam medan peperangan dan tidak balik lagi, gak diketemukan jenazahnya. Memang berat sekali. Anak-anak dari keluarga seperti ini, tentara, memang butuh sekali untuk mendengar kasih Kristus. Itu tugasnya gereja. Yang kedua, the deadbeat dad. Ini Allah yang pecundang, Allah yang
masa bodoh, hanya mikirkan dirinya sendiri. Okay? Dan hidupnya hanya untuk ngurusin dan semaunya sendiri, tidak bertanggung jawab. Nomor 3, the addicted dad, ayah yang kecanduan, hidup untuk memuaskan diri, kecanduan game, kecanduan narkoba, alkohol, rokok, kecanduan judi. Yang keempat, ada Mr. Nice Guy. Ini tipe bapak yang selalu baik, selalu kalau ada masalah senyum, gak usah bingung, gak pernah ada keonaran di rumah, tapi gak mendidik anaknya sama sekali, gak nyiapin anaknya sama sekali untuk masa depan. Yang kelima, the selfish dad, ayah yang egois, yang segala-galanya demi kepentingan dia, untuk urusan dia, urusan istri dan keluarganya dia gak mau tahu. Yang keenam, the party hearty dad atau the party hearty pop, papi yang suka berpesta, yang sukanya bikin orang seneng, bikin orang bangga sama dia, seneng kalau ngundang-undang dia, tapi keluarganya gak kenal dia. Dia gak pernah bikin pesta bagi keluarganya sendiri. Yang ketujuh, the domineering dad, ayah yang otoriter. Ini ayah seperti ada satu kisah, satu anak yang keluarga kaya sekali. Waktu dia kecil, bapaknya suka main basket sama dia. Tapi tiap kali bapaknya kasih dia bola, bolanya itu dilempar ke dia sengaja untuk dia gak bisa nangkep. Ini bertahun-tahun kalau main seperti itu. Dan nanti kelemparan ke-10, anaknya bisa nangkep. Tapi dia bikin demikian rupa dengan kata-katanya sampai anaknya itu gak bisa shoot masuk ke basketnya. Akibatnya anaknya suatu hari pada waktu itu dipanggil sama notaris, kumpul keluarga untuk membuat suatu notarial. Bagaimana anaknya nanti akan mewariskan perusahaan bapaknya yang besar dan melanjutkan kerjaannya, dan anaknya belak-belakan ngomong di depan lawyer, depan pengacara keluarga, di depan semuanya dia tidak interest untuk melanjutkan pekerjaan bapaknya walaupun diwarisin semuanya. Dan ditanya sama lawyer, kenapa kau gak tertarik sama pekerjaan bisnis bapaknya, bagus loh ini, gak tertarik. Karena saya tidak pernah dipercaya dan saya tidak pernah disiapkan untuk bisa melakukan dan menyukai apa yang dia kerjain. Kenapa? Karena tiap kali saya diajak main bola, saya dibikin gagal. Dan bapaknya berkata sama anaknya di hari itu, loh sebetulnya tuh bapak bukan bikin kamu mau gagal, memang saya persulit. Karena hidup di dunia itu sulit, jadi kamu saya siapin biar sulit. Bagaimana anak bisa menerjemahkan niat bapak yang tujuannya mestinya baik, ternyata membuat dia patah semangat. Oke? Yang terakhir, the good dad, ayah yang baik. Ini ayah yang berbuat apa yang benar, berupaya untuk menjadi seperti Yesus. Kalau dia salah dia minta maaf, dia nggak pernah bikin masalah, dia mentaati firman sebisa mungkin. Salah satu guru penginjilan saya yang paling saya sukai, very calm, penginjilan dan guru yang luar biasa namanya Max Lucado. Dia berkata seperti ini, my father did not do anything unusual. Bapakku gak pernah melakukan hal-hal yang aneh. He only did what dads are supposed to do. Be there. Dia hanya melakukan apa yang ayah-ayah ya mestinya lakukan. Selalu hadir. Selalu present buat anak-anaknya. Satu hal yang kita mesti pelajari mengenai hari ayah ya. Ini saya training semua pelatih, semua guru-guru dari Children Church untuk mengingat baik-baik. Okay? Satu hal bapaknya dibilang baik segala macam, but in reality nggak ada papi yang sempurna, betul apa tidak? In reality kita banyak yang tersandung sama ayah-ayah kita, betul apa tidak? Right, so kita nggak bisa pretend bahwa di hari bapak anak-anak datang berkata thank you daddy, padahal anaknya juga nggak ada hubungan sama daddy-nya gitu. Dan anaknya juga gak suka sama dedinya. Do you understand? Kita mesti ingat satu hal kalau kita ngajar. Bahwa tidak ada satu pria manapun pernah lulus kuliah perayahan sebelum mereka menikah. Ada? Ada gak kuliah perayahan? Sehingga kalau mau tadi pas kawin kamu akan jago jadi ayah. Ada kuliah seperti itu? Nah. Right? Apalagi kalian ke gereja nggak ada papi di sini sama sekali, hanya mami sama anak. 75% anak yang melihat papinya tidak ibadah dan tidak melakukan firman,
anaknya nggak tertarik untuk ikut Tuhan. Jadi kalau kita menginjil dan Anda mengalami kesulitan, kalian mesti buat demografi keluarganya. Kalau ayahnya nggak tertarik sama Tuhan dan hanya gereja-gerejaan atau tidak mau ke gereja, 75% anaknya tidak mau ke gereja. Itu based on survey. Ya, jadi setiap laki-laki yang menikah baru belajar jadi suami on the job training. Jadi kalau kamu gak kawin, ya kamu gak akan belajar jadi papi. Begitu kawin, punya anak, baru jadi papi. Okay? So setiap laki-laki baru menjadi suami, kemudian on the job training, belajar jadi suami. Setelah punya anak, belajar jadi papi. Nah dari situ baru mereka tahu, tidak gampang jadi ayah. So saya mau tanya, itu fair gak untuk kamu kepahitan sama papimu? Karena bapak kita yang kita bilang gak sempurna, dia juga gak pernah dibapain. Apalagi kayak papi saya. Papinya udah meninggal waktu dia masih kecil. Bagaimana dia jadi ayah? He doesn't even know. Yang saya cuma kenal papi Gotama, papi yang kerja keras, papi yang suka nyenengin keluarganya, papi yang suka bawa keluarganya jalan-jalan ke Amerika, tur liburan bersama. Papi saya itu papi ayah yang sangat kekeluargaan. Kalau pergi liburan gak pernah pergi sendiri, selalu satu keluarga dibawa. So pengalaman saya sebagai anak selalu ingat ada kakak saya, adik-adik saya pergi rame-rame untuk liburan. Ke Disneyland sama-sama, dari papi sampai mami sampai anak semuanya jadi anak di Disneyland. Betul betul ya? Saya pergi ke Disneyland. So pagi hari ini kita akan belajar dari ayah Lukas 15. Bagaimana bisa menjadi ayah yang seperti Allah mau. So Allah kasih gambarannya, begitu kita menjadi anak Allah, diadopsi menjadi anak Allah. Kita punya Bapak, namanya Bapak kami di surga. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau mempersiapkan anak muda untuk hidup sebagai calon suami, calon papi, dan wujudnya seperti apa dan nanti kamu ngalami apa. Kita buka sama-sama Lukas 15. Buka Alkitabnya kalian, kita baca sama-sama Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, Yesus yang ngajari ini. If you have a family, kamu dijamin akan punya dua macam jenis anak seperti ini. Jadi kalau kalian marah-marah sama anakmu, berarti kamu belum pernah membaca apa kata Yesus tentang keluarga kita. Jadi kalau kalian berkata, aku kecewa sama anak gue, kecewa sama anak, ya itu nomor satu. Apakah anak orang tua yang ngomong kayak gitu belum bertobat, belum pernah buka Injil. Yang kedua, sudah bertobat tapi malas baca Alkitab. Yang ketiga, berpikir, ini semua cuman perumpamaan kok, gak akan terjadi di keluargaku. Well, sebagai kenyataan ini terjadi di keluarga Gotama. Anak terhilang namanya Indri Gotama. Anak yang sulung juga Indri Gotama. Jadi anaknya Gotama sebelum bertobat sama anak Gotama sesudah bertobat ada dua-duanya di sini. Oke? Kita baca sama-sama. Kamu yang mana? Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bukankah luar biasa bapaknya hatinya? Dari pelayan Jonathan Lee, guru kita untuk belajar Divine Exchange Wholeness, Dew. Makanya luka batin, kita belajar bahwa ini anak kurang ajar sekali loh. Anda tahu gak kurang ajar di mana? Tidak ada harta waris bisa diambil sebelum yang punya warisan mati. Betul atau tidak? Berarti ini anak udah anggap bapaknya mati. Seluruh hartanya papi mami saya tidak bisa dibagi kepada kita anaknya berempat. Sampai mami meninggal. Selama mami saya, mami Cora masih hidup, masih jalan-jalan ke ibadah di sini. Sampai Maret 2023, (2023), 100% semua lahan kantor papi saya,
lahan rumah jalan di Menteng, semua tanah yang atas nama Gunadi Gautama, Kora Gautama, 100% milik orang tua kami. Kami hanya tinggal di situ aja. Kami tidak bisa mengatakan ini milik kami, sama sekali. Bahkan waktu mami saya bikin surat wasiat, saya nggak tahu, nggak ditanyain. Itu antara dia dengan notarisnya. Dia nggak tanya setiap anak, nanti gimana kalau mami mati? Nggak tanya sama sekali. Itu adalah prerogatif orang tua. Dia yang kerja keras sama papi, dia yang bisa dapat rumah yang layak bagi anak-anaknya, gedein anak-anaknya dengan layak. Semua propertinya dia beresin. Anaknya cuma ngurus-ngurus banking, tapi keputusan ada di mami saya. Mami saya meninggal, kita bawa ke notaris, kita baru tahu warisannya apa. Semua dibagi 4. Baik yang kawin maupun gak kawin, semua bagi rata. That's the decision. Yang saya sangat hormati mami saya. Sehingga antara adik kakak tidak ada yang ribut sama sekali. Gak ada yang merasa tidak adil, gak ada. Sudah bersyukur mami papi kita kerja keras seperti ini. Oke, tapi mami mesti meninggal dulu. Baru kita bisa klaim. Ini anak udah ngeklaim tanpa mati loh orang tuanya. Kurang ajar gak nih? Kalau ngomong ini kurang ajar, brutal, ini anak brutal. So you better know the story supaya kamu tahu bobotnya ceritanya ini kayak apa. Ya, kalau kamu punya anak, ini bapaknya luar biasa loh baiknya. Dan ini buku sebetulnya kisahnya mengenai hati bapak, bukan mengenai anak terhilang. Walaupun ditulisnya Parable of the Prodigal Son, tapi isinya adalah kita mesti contoh hati bapaknya kalau mau jadi orang tua. Karena anak-anak kita semua lahir dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Betul apa tidak? Jadi kualitasnya kayak begini jangan kaget. Banyak anak-anak yang kepingin orang tuanya mati kok. Saking tidak bahagianya. So you note it ya, ayat 12 ya. Ayat 13, katakan sama-sama, 2, 3. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu jual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Dan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku gak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Jago gak deh skenarionya? Jago gak? Ini murni bertobat gak sih ini orang? Kok bisa bilang enggak? Berarti kamu tahu dong bertobat itu apa? Ini belum ketemu babinya loh nih. Ini udah baru di tengah kelaparan loh. Kerja di kandang babi, ampas babi aja dia mau ngambil gak boleh loh. Yang Anda mesti ambil, petik dari sini apa? Wow, ternyata penderitaan itu bagus ya. Bikin kita sadar diri. Makanya hati-hati kalau kamu hidup foya-foya. Kalau kamu merasa udah kaya, udah hebat, hati-hati. Lupa Tuhan. Saya lebih suka hidup susah, hidup dianiaya, daripada hidup segala-galanya ada. Jauh saya lebih suka. Kenapa? Di tempat kita menderita, saya tahu saya gak berdaya tanpa Tuhan. Baru di situ saya menghargai berbagailah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka empunya kerajaan sorga. Itu sistem hidup di kerajaan Allah. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Khotbah di bukit sangat-sangat penting itu hidup bagaimana menjadi pengikut Kristus. Tidak ada orang akan butuh emotionally healthy spirituality kalau tidak menderita dulu. Yang paling mengerikan udah menderita ditekan-tekan dikubur-kubur bilang gak ada penderitaan. Wah, itu hidup dalam kebohongan dan penipuan dan pasti gampang nipu orang. Dan itu hidup di dalam penolakan
fakta realita. Orang belum bisa hidup sampai menerima realita. Saya berdoa kalian melalui EHS, kalian hidup karena realita. Peluk realitamu, bukan disangkali. Ayat yang ke-22. So, dia bikin skenario dalam penderitaan, kelaparan setengah mati. Saya berdoa Anda satu hari ngalami loh, rasa lapar gak dapat makanan sama sekali loh. So, dari ayat 17 sampai ayat 21, dia bertobat, dia insaf. Kemudian dia mikir, nanti kalau aku mau balik, aku mesti balik ke bapakku karena di sini nggak ada apa-apa. Kalau di rumah bapakku, pegawai-pegawaiku aja sampai kelebih-lebihan makanannya. So, dia gambarkan nanti aku lari ke bapak, nanti aku akan datang mencium dan mengatakan aku jadi orang upahan aja nggak apa-apa deh, nggak diakui anak lagi nggak apa-apa deh. Berarti dia sadar dia tuh bejat sekali loh. Ayat 20. Maka bangkitlah anak itu dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini hati ayah. Father's Day adalah hari di mana ayah-ayah, anak Tuhan, Kristen bertobat, baptis selam, berbahasa roh, kalian mesti meniru Allah Bapak kita ini. Ini hati kamu. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Gak peduli bau babi loh. Dan kata anak itu sesuai skenario yang dia dibikin. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku gak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambil anak lembu tambun itu. Sembelih dia, mari yuk kita makan dan bersuka cita. Katakan sama-sama ayat 24, 23, apa kata bapaknya? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi apa yang didapat bapaknya? Apa yang membuat bapaknya berpesta? Apa yang bikin ayah-ayah kalau anaknya bertobat kembali kepada kalian berpesta? Apa yang dirayakan? Anak yang telah mati hidup. Hubungannya mati, sekarang hubungannya bisa dihidupin lagi. Telah hilang, sekarang diperoleh kembali. Jadi kerinduan ayah itu apa sebetulnya? Anaknya kembali ke dalam hubungan dengan bapaknya. Bukan mengenai duit. Bukan mengenai salah benar. Ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika dia pulang dan dekat ke rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat, utuh loh anaknya kembali. Jadi bapaknya, bosnya, hatinya seperti apa? Pegawainya niru gak hatinya seperti apa? Bagaimana nilai pemimpin, begitulah anak buah nilainya sama. Kalau anak buah berbeda nilainya sama pemimpinnya, kamu gak cocok kerja di situ. Apa yang valuable bagi bapaknya, valuable bagi pegawainya. Do you understand this? Jiwa-jiwa itu mahal buat Tuhan. Kalau jiwa-jiwa itu mahal buat Tuhan, mestinya bagi para hamba Tuhan jiwa itu mahal. Bukan sebagai alat untuk kepentingan kamu. Ayat yang ke-28, katakan sama-sama. Maka marah si anak sulung itu. Dan dia gak mau masuk, ngambek. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bagaimana hati bapaknya? Selalu menjangkau anaknya kan? Bapaknya gak mau putus hubungan loh sama anak-anaknya loh. Anaknya putus. Tetapi ayat 29 katakan sama-sama. Buka Alkitab kalian, jangan lihat di layar. Buat apa layar dilihatin? Tetapi ia menjawab ayahnya katanya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur.
Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lihat kakak sulungnya. Ini kakak ini ada di dalam rumah bapaknya atau ngilang juga? Ada di dalam. Terus dia klaim apa? Dia klaim apa? Aku kerja hanya buat bapak loh. Aku gak melanggar perintah bapak loh. Tapi kepadaku bapak gak pernah ngerayain apa-apa. Aku gak pernah bisa pesta. So, saya mau tanya pada kalian, ini anak kenal bapaknya apa enggak sih? Terus apa yang dicari? Ayat 30. Tetapi baru aja datang anak bapak yang memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Lihat ya, kakaknya belum mengaku itu harta warisan anak bungsu loh. Karena bapaknya belum mati. Itu masih duit bapaknya, masih harta bapaknya. Secara hukum betul. Ini anak ngerampas. Kalau ngomong udah brutal, van de brutaliteit, bejat, super bejatnya anak ini. So kakaknya ngitung kebejatan adiknya. Dan kakaknya tulis loh dengan detail, dipelajari. Jadi walaupun kakaknya kerja di dalam, adiknya ninggalin rumahnya. Kakaknya dapat laporan loh, dia main pelacur, betul tidak? Detail. Orang kalau merasa self-righteous, benar diri, kalau menghakimi kalian detail. Maka sekarang bapak mau menyembelih anak lembu tambun buat dia. Ini baby yang belum pernah kerja sapinya. Empuk, wagyu marbling nih. Oke, belum pernah kerja, gak ada otot, empuk paling mahal, lembu loh. Didetailin, berarti si anak kakak sulung ini tahu gak nilainya berapa? Monetarinya. Oh, hitung-hitungan dia. Ayat 31. Dan kata ayahnya kepadanya, anakku, apa yang dia ngomong? Dia gak ngomong pegawaiku kan ya? Dia gak ngomong upahanku kan? Anakku. Jadi bapaknya menganggap yang sulung sama yang bungsu tetap anaknya bukan? Karena bapaknya ngomong di ayat 24 betul? Anakku telah mati hidup loh. Anakku telah hilang tetap diakui anak gak? Kalau kakak sulung ngitung pakai simpoa gak? Jadi kalau kalian ngitung-ngitungan duit, kamu gak ada kasih. Kalau kamu ngitung-ngitungan relationship, kamu ngomong kasih. Yang dibak mati bukan harta, yang dibak mati itu hubungan sesama. Itu yang membuat kamu sah masuk surga apa tidak. Semua yang kamu hitung-hitungin mau habis-habisin ke pelacur, enggak dibak mati, tetap ketinggalan di bumi. Anakku, engkau kan selalu bersama-sama dengan aku, sama papa. Jadi dia anggap bapaknya anaknya hadir gak buat bapaknya? Dan bapaknya hadir gak buat dia? Ya dong, kan bersama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kamu mau pesta, mau ngambil sapi boleh. Oh, kamu anakku kok. Dan kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan... So kita belajar hari ini ya. Apa yang kita pelajari di sini? Tentu idealnya ayah-ayah seperti Lukas 15. Idealnya. Tapi itu menggambarkan Allah Bapa. Tentu standar suami-suami, papi-papi belum nyampe ke situ. Tapi kalau engkau di dalam Tuhan, kamu akan dibawa nyampe ke situ. Karena kita ada Roh Kudus. Nah di Alkitab, kata Bapa itu disebut 15 kali di Perjanjian Lama. 160 kali kata Bapa dipakai di Perjanjian Baru. So saya mau tanya, penting gak figur Bapa ini diajarin di gereja? Untuk papi-papi yang katanya lahir baru, bertobat, baptisan selam, bahasa roh, pelepasan setan, keluar semua. Penting gak? Si Catherine berkata seperti ini. Apostle, itu EHS gak gampang loh belajarnya. Lebih baik aku ngajarin EHS sama orang yang betul-betul sudah bertobat. Daripada yang udah lama di gereja tapi ternyata gak bertobat setengah mati mau hidup EHS. EHS itu sebetulnya adalah setelah kamu lahir baru, bertobat,
Dengan tanda baptisan selam itu udah resmi, kamu deklarasi ke orang semua sama setan sama malaikat. Hatiku udah diperbaharui, yang lama dibuang, yang baru diberikan. Kristus bikin rumah di hatiku, Roh Kudus ada di dalam rohku. Aku mati terhadap manusia lamaku, hidup egoisku mati dikubur, makanya direndam di air. Aku keluar karena kasih karunia Tuhan menjadi ciptaan baru. Nah itu deklarasi masuk air itu penting. Karena kamu demoin ke orang yang diubah hatiku. So saya keluar air, aku tidak lagi menjadi manusia yang kayak dulu-dulu. Aku hidup bukan cuma pakai bahasa roh. Aku hidup bukan cuma nyanyi-nyanyi rohani, pakai Alkitab. No, tapi dari keputusanku, pilihan-pilihanku. Ada berapa buku perawatan di sel? 4 ya. Permulaan baru, pilihan baru, panggilan baru, langkah baru. So langkah hidupku udah baru, tindakanku baru. Karena aku punya panggilan, punya destiny. Makanya buku kedua yang kalian mesti pakai adalah Person of Destiny. POD 1 dan 2, Abraham. That's how you supposed to live. Nah untuk kalian setelah dicelup kemudian dibaptis oleh Yesus dengan bahasa Roh Kudus, kamu berbahasa roh, tandanya Roh Kudus masuk, kamu diberi kuasa, baru penginjilan mulai. Karena tanpa ada bahasa Roh Kudus tidak bisa menginjil. Setelah Petrus dibaptis Roh Kudus, Petrus penyangkal pengkhianat Yesus 3 kali berubah menjadi Petrus, rasul dan penginjil yang luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat loh. Tanpa bahasa Roh Kudus tidak mungkin kamu bisa menginjil. Gak mungkin. So jangan kamu dimainin sama gereja yang bermainnya berbahasa roh terus di ibadah. Gak penting. Karena di gereja gak ada yang ngerti bahasa roh. Kamu juga gak ngerti, orang yang dengar juga gak ngerti. Itu pakai buat kamu sendiri bahasa doamu. Waktu kamu di mobil, waktu kamu masak, waktu kamu di rumah, waktu kamu berdiam, pakai bahasa roh itu supaya kamu bisa mendengar Tuhan dan bisa bernubuat. Do you understand? Itu 1 Korintus 14 ajarin itu. But pada waktu kamu nginjil, kamu juga diketemukan dengan dilema. Apa itu dilema? Apakah kamu seperti yang kamu injilin? Apakah kamu serupa dengan berita yang kau sampaikan? Berita penginjilan itu sama perbuatanmu sama gak? Jangan kamu suruh orang bertobat, kamu sendiri masih korupsi. Jangan kamu bilang kamu bertobat, tinggalkan semua padahal kamu sendiri masih nonton pornografi. Masih masturbasi. Jangan bilang Yesus mengampuni tapi kamu sendiri gak mengampuni. Nah, EHS membawa kamu ke tempat di mana apa yang kau ajarin orang kamu sendiri hidupin. Kalau kamu tidak sehat emosinya, tidak bisa ngampuni, susah mengampuni, gigi ganti gigi, mata ganti mata, wah itu emosimu sakit. Kenapa sakit? Karena apa yang kau wariskan dari masa lalu, lu bawa lagi terus ke hidup baru. Nilainya nenek moyangmu masih jadi nilainya kamu. Kalau nenek moyangmu menghargai dolar, menghargai mata uang lembaran rupiah, itu berharga dan bisa pingsan, bisa teriak-teriak kalau sampai hilang. Terus kamu juga teriak-teriak, ya berarti Tuhannya masih sama dong. Ya belum bertobat dong. Makanya mesti bikin genogram 10 perintah keluargamu apa. Supaya kamu pakai 10 perintah Allah. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Jadi mamon-mamon udah gak bisa lagi. Kalau buktikan mamonnya bukan Tuhan lagi, ya kasih perpuluhan itu milik Tuhan. Ya kasih buah sulung itu milik Tuhan, kenapa kamu tahan? Gak ribut kalau dikasih suruh kasih persembahan. Nah karena kamu masih menjadi penyembah ilahnya bapak kakek moyangmu, ya terang aja hidupmu senasib sama kakek moyangmu. Kakek moyangmu kawin cerai, ya lu juga akan kawin cerai. Kakek moyangmu main judi, ya kamu juga akan main judi. Makanya di gereja diajarin mengenai pinjol-pinjol. Mestinya kan pendeta gak usah khotbah pinjol. Kalau memang bertobat semua. Betul gak? Saya gak main pinjol. Sama sekali. Kenapa kamu main?
Kenapa kelilit utang? Nah itu bukti bahwa kamu punya hawa nafsu belum terkendali. Si buah roh belum keluar. Kenapa? Emosinya belum sehat. Dari mana kamu tahu emosi belum sehat? Ya semua pilihan dari emosi. Dari hawa nafsu. Itu neken sekali. Begitu ada kebutuhan tertekan, ketakutan, depresi. Minum Panadol, minum obat tidur, lari. Loh kok gak beda sama kakek moyang? Kita gak tahu kakek moyang ngapain. Dia bikin genogram, nanti kan ketahuan. Nah itu PR kamu. Genogram membuktikan pada kita masih banyak PR untuk dimuridkan Tuhan. Kalau nggak ketahuan genogramnya, nyandak tahu PR kita apa. Ngapain ngurusin PR orang? PR-mu sendiri aja kagak mampu. Ngomong sama kiri kanannya, mana genogrammu? Oke, dari Lukas 15 kita belajar model bapak yang kuat bagi ayah dunia. We got a model. Katakan kita punya model. Oke, hari ini hari bapak semua jangan tertuduh ya. Kamu dikasih model. Justru ke GGA dikasih model. Kalau nggak ke GGA, nyanda ada model. Oke, nomor 1. Model yang ayah si anak terhilang ini. Dua-duanya terhilang ya. Anda belajar dari Henry Nouwen. Dua-duanya terhilang. Kenapa kok dua-duanya anak terhilang? Dua-duanya mata duitan. 100% mereka hanya tertarik sama harta bapaknya. Mereka tidak tertarik hubungan sama bapaknya. Nah kalau engkau punya papi mami digedein sama oma opa kayak begini. Baby, kira-kira kamu kayak apa nasibnya? Baby. Kamu datang ke GGA membawa monster-monster apa? Baby. Si Apostle Yentri sebagai gembala akan mengalami tantangan dari kamu. Tantangan dari kamu. Anda mau tahu kenapa saya gak takut ditantang sama jemaat? Because I live the Bible. Kalau saya nggak ngidupin Alkitab, KO saya ditentang kamu. Karena penipu nggak bisa ngajarin penipu. Nomor 1, kita belajar apa sih dari Bapak di Lukas 15? Kesabaran dan kewaspadaan. Kamu bisa baca nggak sih? Bisa ya? Di Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Si anak bungsu. Yang ketika ia masih jauh. Lihat dong belas kasihan bapaknya. Sabarnya bapaknya. Postur bapaknya dia lagi ngapain? Lagi mainan Mobile Legend. Bapaknya lagi main apa tuh namanya? Apa kasih? Apa tuh game-game? Bapak main apa? Game. Flight Simulator. Nobar Soccer. Apa gimana? Bapaknya tidak lagi iseng ngabisin waktu, main ceki, main catur, main Uno, main scrolling sosial media. Lihat posisi bapaknya. Ayahnya telah melihatnya. Dari jauh bapaknya posturnya waspada. Kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Bapaknya nggak ngibukin ladangnya loh. Bapaknya nggak lagi stres dengan sapi nggak beranak loh. Bapaknya nggak lagi stres, sapinya nggak keluarin susu loh. Bapaknya nggak pusing berapa butter dihasilkan dari susu. Kita pulang di Bulgaria, Bulgaria susu semua. Tiap pagi makannya keju terus. Pagi, siang, malam keju terus. Aduh muka kita kayak keju. Naik pesawat terbang Turkish Airlines, keju terus. Keju zaitun cuka, keju zaitun cuka. Muka kita jus. My goodness. Pasti kalau liburan ke Eropa, ini namanya East Balkan Nation. Negara Timur Balkan. Pasti kamu turun berat badan. Pergi ke sana aja deh. Jangan pergi ke Amerika, pasti gendut. Pergi ke negara-negara ini. Makanya cuman susu, salad. Dan mereka bangga dengan salad. Kita ngeliatnya kayak, kita carinya apa? Nasi panas mengepul. Pakai apa? Sambal terasi, tempe goreng, tahu goreng, jauh lebih enak. Dari makan buah zaitun, kecut semuanya. Oh haleluya.
Berbagai orang yang tidak hidup untuk makanan. Ayahnya telah melihatnya. Bayangin anak masih jauh. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Oleh apa? Kalau kamu jadi bapak ini kamu apa? Bajingannya keluar. Pulang. Hei, anjing keluarin semua. Si bajingan keluar. Bajingan pulang gitu loh. Betul gak? Kira-kira bapaknya. Siapa yang menjadi anjing menggonggong? Bapaknya atau anjingnya? Anjingnya pasti kangen. Betul apa tidak? Pernah gak lihat anjing kesayangan kita? Begitu tuannya pulang. Kalau polisi-polisi di Amerika yang pakai K9. Kalau K9-nya udah sakit. Aduh, udah dilihat polisinya pulang dari tugas. Udah lama gak ketemu karena dia ada di kennel. Begitu ketemu langsung dipelukan. Betul apa? Anjing. Kira-kira kalau yang ini. Kalau kamu jadi bapak ini kamu apa? Bajingan. Gue gak mau ketemu nih. Nanti kalau dia masuk ya, suruh mandi. Baunya gak keruan tuh. Saya gak tahu udah berapa lama ini kan kelaparan udah merajalela berapa tahun ini ya. Pulang suruh mandi, sikat dulu, beresin dulu. Cek, panggil pendeta. Cek, bertobat gak? Baru ketemu bapak. Betul gak? Right? Kemudian dihitung gak? Berapa dia punya bunga? Utangnya. Plus bunga loh. Plus cost of fund. Lihat bapaknya. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Anaknya masih jauh loh. Ini rumahnya gede sekali. Ayahnya berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Gak peduli baunya kayak apa. Saya mau tanya. Kasih itu menutupi banyak pelanggarannya. Ini yang dialami Petrus dengan Yesus. Bapak mewakili tentu di Lukas 15 mewakili Allah kita. Dia senantiasa memperhatikan dan menunggu untuk kita kembali. Ini 100% saya sahkan ya dan amin. Waktu Apostolos kena sakit rheumatic arthritis, autoimmune disorder. Begitu saya tahu itu imun berarti darah. Berarti kalau dalam darah ada nyawa berarti nyawaku ngaco, hidupku gak sesuai firman. Walaupun semua dilakukan untuk Tuhan dalam nama Tuhan. Saya bertobat sekalipun melalui penyakit yang gak ada obatnya sama sekali. Dan dia tetap menanti kita untuk merangkul kita. Gak pernah dihakimi dulu loh. Ayah yang ilahi, seorang divine father. Di dunia perlu mengenal Allah Bapa surgawi sebelum menjadi papa. Allah mengharapkan ayah-ayah itu mencerminkan dia. Sebab setiap kali saya melayani inner healing selalu susah buat anak-anak berdoa sama Bapak surgawi manggil Allah tuh Bapak. Kenapa? Karena gak ada figur papa di rumah. Dan ternyata benar. Allah itu mengharapkan ayah-ayah mencerminkan Allah, kebapaan Allah kita. Sama seperti bulan gak bercahaya. Demikian hidup kita tidak ada cahayanya. Sampai kita memandang kemuliaan Allah. Day by day. Kita memantulkan cahaya kemuliaan Allah. Sama seperti bulan. Anda tahu kan bulan gak ada cahayanya kan? Itu cahaya yang dipantulkan bulan adalah cahaya matahari. Demikian pula hidup kita. Gak ada yang dipantulin. Sampai kita memandang Allah, hidup di dalam kesatuan dengan Allah day by day. Lihat 2 Korintus 3, kita baca sama-sama. Ayat 11 sampai 18. 2, 3. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan. Ini bicara tentang Musa turun dari gunung Horeb 40 hari mukanya bersinar. Dia mesti pakai selubung, orang Israel gak tahan melihat sinar kemuliaan Allah. Betapa lebihnya lagi. Yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Yang gak pudar itu perjanjian baru. Ayat 12 katakan sama-sama. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini. Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat
menyingkapkannya. Anda tahu kan? Hanya darahnya mesti menghapus dosa dulu. Darahnya mengoperasi hati, baru kita bisa melihat kemuliaan Allah. Ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan sama-sama ayat 18, ini adalah visinya GGA 23. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. So saya mau tanya, seperti kita mestinya memantulkan kemuliaan Allah, karakter Kristus. Ayah-ayah mestinya memantulkan hati Bapa yang ada di Lukas 15. Dan seperti Gary dan Peter Scazzero, pada waktu kita duduk bersama-sama mereka, so dari airport setelah terbang 13 jam, langsung dibawa ke seminar, langsung hadir di seminar. So tanpa mandi, langsung kita di seminar sampai jam 6 sore. Ya, tidak pakai make up, saya tidak ada lipstick sama sekali, semua menerima apa adanya. Peter and Jerry Scazzero so simple, sangat sederhana orangnya. Sangat sederhana, very humble. Oke, so kita duduk and mereka datengin kita, mereka salamin kita and they welcome us. Dan duduk, datengin kita, ngomong sama kita and waktu mereka menggambarkan hubungan suami istri yang betul-betul so secure, so at peace. Hubungan suami istri mereka bagus sekali karena mereka teamwork pengajar yang luar biasa dinamikanya. Hubungan suami istri itu kelihatan di dalam pengajaran mereka berdua. Itu bukan dia teoriin, itu betul-betul nyata suami istri ngajar dari kehidupan kenyataan. So si Gary di bagian bahwa tidak ada gembala bisa memimpin kecuali dia mimpin dari pernikahannya. Bagaimana hubungan suami istrimu? Begitulah hubungan gembala dengan jemaatnya. Bagaimana hubungan istri kepada suaminya? Begitulah hubungan istri dengan anak-anaknya. So, bagaimana gembala itu melayani jemaatnya? Itu keluar dari overflowing. Dari luapan-luapan kasih Kristus kepada istri, kepada anak itu ngalir ke jemaat. Jadi bukan teori, bukan knowledge kita ngajar jemaat. It's alive. Itu hidup yang dibagikan. Nanti Agustus kamu akan belajar dari dia punya penerus. Korean American, mukanya sangat Chinese. So saya mau tunjukin bahwa Injil berlaku atas segala bangsa, bahasa, suku, kultur apapun di dunia. Mau ratusan budaya apapun. Caranya kasih Allah itu cara normalnya manusia di planet bumi mestinya hidup. Pasangan suami istri bisa seperti itu. Kita diajarin suami istri ini tenang sekali rasanya. Kenapa? Ya rasanya kita aman. Ya ini yang benar. Dan bagian yang paling indah adalah kita berempat semua tim kita di GGA yang hadir. Kita kok rasanya kayak di tempat yang normal ya, yang benar ya kayak gini. Kita nggak aneh datang ke seminar ini. Buat para gembala-gembala yang hadir, mereka masih nanya-nanya. Mereka masih bertanya, kok bisa sih, kok sahabat tuh kayak begitu, kok begitu? Because they never try. So saya berdoa nanti Agustus, Pastor Drew Hyun dengan istrinya Tina, yang juga praktek hidup persis kayak Peter Scazzero dan Gary. Identikal, makanya mereka jadi penerusnya Peter Scazzero. Nanti Agustus mereka suami istri di sini sama anaknya. Nanti kalian akan ngicipin apa yang kita icipin dengan Peter Scazzero dan Gary. Dan saya percaya akan terjadi impartasi, akan terjadi peneladanan, dan saya percaya suami istri akan kepingin hidup kayak begitu. Kenapa? Karena itu yang ditinggalkan Tuhan. Dan Roh Kudus di dalam kalian akan bikin kamu seperti Bapak ini. Ada amin? Oke, so di Lukas 15 ayat 20 kita melihat apa? Gambaran seorang ayah mewakili Allah yang senantiasa memperhatikan dan menunggu kita untuk kembali. Yang ini saya vouch berkata 100% ye and amin. Apa saya ngalami?
Gak pernah Allah itu gak nunggu saya bertobat. Selalu pertobatan itu gak susah. Kalau Anda jangan keraskan hatimu. Tapi mau kembali ke Tuhan. Cepat urusannya. Ayah adalah teladan Allah untuk kesabaran dan kewaspadaan yang sama dengan Allah Bapa bagi anak-anaknya. Dan Allah Bapa yang menyediakan the presence, kehadiran yang aman dan ramah bagi anak-anaknya. So bagaimana kita aplikasikannya? Well, bagi Tuhan gak ada waktu terlambat untuk membangun kembali hubungan yang rusak dengan seorang anak. So untuk menjadi ayah yang ilahi, ayah yang sejati, dibutuhkan resiliensi, doa, keinginan untuk menyambut anak-anaknya kembali ketika mereka tersandung. Nah bagi anak-anak yang problem dengan orang tuanya, kamu jangan nuntut kasih yang sempurna dari ayahmu. Ayahmu hanya bisa memberikan kasih sebesar appetizer. Dan Allah Bapa memiliki kasih yang sempurna yang terbukti di kayu salib untuk semua manusia. Makanya saya tulis judulnya untuk bagian ini adalah kekurangan manusia, papah manusiawi versus kasih Allah Bapa yang sempurna dan berlimpah. Balik ke title-nya di depan, di atas. So, ini perkataan ini saya ambil dari satu hamba Tuhan dari Ukraina. Dia bersaksi kayak gini. Dia tuh punya papi. Papinya ini gak banyak ngomong. Tapi gak bikin masalah. Gak keras, gak sadis, gak pecundang, gak egois. Enggak sama sekali. Engkongnya adalah seorang gembala yang mati di Ukraina. Disiksa sampai pecah tengkorak kepalanya, hancur otaknya. Untuk dia menyangkal Yesus. Jangan goblok kamu. Cara taktiknya kayak gini orang tentara komunis. Jangan goblok kamu. Mana masa kamu mau relakan meninggalkan melantarkan istri dan anakmu demi Yesus ini? Sangkal Yesus. Dan kamu akan lihat anakmu dan istrimu dipelihara. Dia tidak mau sangkal Yesus. Disiksa sampai pecah tengkorak kepalanya, hancur otaknya. So cucunya sekarang semua melayani Tuhan dengan luar biasa. Nah, dia tuh bersaksi kayak gini. Dia tuh kepingin sebagai anak, karena mukanya agak cacat. Dia tuh kepingin mendapat afirmasi dari papinya. Daddy is proud of you, papi bangga sama kamu. Tapi bapaknya tuh diam sekali gak pernah ngomong apa-apa. Satu hari, bapaknya itu pergi ke supermarket di Amerika. Semua pindah, ini keluarga ini keluar dari Ukraina, pindah ke Amerika. Dan bapaknya tuh shopping di supermarket, dikasih kredit card. Kemudian tukang kasirnya berkata, hai, kok nama keluarganya sama hamba Tuhan yang saya suka dan saya suka dengerin dan saya kenal sama dia. Kok namanya sama? Well, welcome, saya Nicole. Dan dia kenalan jadi ramah. Pas pulang dari supermarket, bapaknya cerita ke mamanya. Waduh, aku ke supermarket dikenal sama kasir loh. Karena nama keluarga kita loh. Terus anaknya denger. Terus bapaknya berkata namanya kasirnya Nicole. Anak itu kepingin terusin dong ceritanya. Kenapa kok sampai dia kenal nama keluarga kita. Bapaknya gak mau ngomong. Si anaknya ini lapar afirmasi. Dia kepingin bilang wah anak luar biasa ya kamu tuh terkenal loh sebagai hamba Tuhan loh. Sampai papa pakai kredit card nama papa keluar kamu dikoneksi sama papa. Bapaknya gak pernah ngomong. Dia lagi pendem dia marah. Nah ceritanya kayak begini. Bagus sekali kesaksiannya. Ada kalau ke Amerika, ada restoran-restoran family ya. Family restoran itu seperti Red Lobster, McDonald, Burger King, Kentucky Fried Chicken. Ada Macaroni Grill. Yang satu kesukaan saya juga namanya Olive Garden. Pernah ke Amerika? Pernah makan di Olive Garden? Nah, anyway, you go to the Olive Garden. Specialty-nya restoran ini. Itu kalau begitu datang duduk langsung tanpa sebelum pesan makanan. Sebelum pesan main course appetizer. Langsung dia kasih satu bowl kayu salad for free dari restorannya. Itu cuman green lettuce iceberg dipotong, kasih parmesan cheese. Terus yang paling seru lagi datang roti-roti panjang-panjang kosong. Pakai butter atasnya keju baru keluar dari oven. Itu kita kalau murid lagi ngeper budget. Itu kita bisa minta terus saladnya. Jadi basically kita bisa makan kenyang tanpa beli apa-apa.
Do you understand? Itu kalau di Amerika enaknya gitu tuh. Oke. So si hamba Tuhan ini suka sekali sama salad karena bottomless salad bowl. Kenapa bottomless? Mengalir terus. Right? Ingat gak Ben makan Olive Garden? Lu makanya sushi melulu sih. Makanya susah sushi. Anyway. Dia tuh kepingin makan di Olive Garden. Istrinya lagi ngidam kepingin makan sushi. Dan dia gak suka sushi. Dia bilang oke lah. Demi istrinya dia pergi ke restoran Jepang. Terus dia bilang salad. Pokoknya gue hanya makan salad. Gue gak suka sushi. Salad. Sushinya gue makan 1 biji aja. Dan datanglah salad dia. Salad Jepang. Pakai mangkok. Pas dia lihat. Yang dia halusinasikan. Olive Garden salad. Munjung pakai crouton. Pakai parutan keju. Munjung. Ini 8 lembar daun lettuce. Dihitung 1, 2, 3, 4. Cuman 8. Sausnya mana sausnya? Sausnya mana? Gak ada. Pakai soya sauce. Itu bukan salad. Anyway. Dia habisin 8 lembar itu. Dia ngomel sebanyak malam. Makannya cuma 1 sushi. Dia bilang udah saladnya cuma ini aja. Bisa minta lagi gak? Tambahan lagi gak? Oh gak bisa. Bisa tapi kamu bayar lagi. Rugi datang kemari. Mendingan ke Olive Garden. Berantem selama di restoran. Akhirnya pulang. Kemudian besoknya ibadah. Di ibadah itu Roh Kudus ngomong sama dia. Sebelum tidur istrinya tuh ngomong kayak gini. Dia bilang, honey, kamu tahu gak sih appetizer itu apa? Salad itu appetizer. Just to whet your appetite. Itu bikin liurnya keluar supaya nanti kalau main course keluar kamu lahap. Jadi appetizer gak boleh ngenyangin. Hanya membasahi supaya ngiler terus. Jadi kalau kamu marah-marah sama salad gak cocok. Kan cuma membasahi lidah. Oke ya. Kalian hubungin ya kisah yang di supermarket sama kisah ini ya. Ini ada koneksinya nih. Kemudian di ibadah Roh Kudus ngomong. Kenapa? Kok appetizer yang mestinya membasahi cita rasa supaya kamu bisa nikmat dengan dinner yang full course, main course sama dessert. Kok bikin kamu marah seperti ini? Kamu tahu nggak? Kamu tuh lagi marah, emosimu belum keproses dengan kecewa sama papimu. Yang belum bisa afirmasi kamu. Kamu tuh meludak. Dengerin, papimu hanya bisa memberi kasih. Persis seperti daun selada. Hanya appetite. Tapi kasih yang sempurna yang kau butuhkan. Kau hanya bisa dapat dari aku. The main course is from God. Tapi appetizer dari papimu. Jadi kalau kalian itu pada kepahitan sama ayahmu. That's wrong. Karena ayahmu hanya bisa memberikan a taste of being loved. So dia tulis kayak begini. Don't expect too much out of your dad. And don't expect too little out of your God. Jangan nuntut yang muluk-muluk dari papimu. Tapi jangan mengharap sedikit aja dari Allahmu. Kenapa? Sebab Allah kita Bapa segala roh. Dia yang menciptakan kamu, dia tahu kamu butuh bensin apa. Tangki kasihnya yang bisa memenuhi ke dalam hidup kalian. Cuman Allah Bapa kita. Yuk kita baca yuk kitab Ibrani yuk. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Bapa kita di surga, Bapa segala roh menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
So sebagai anak, bersihkan hatimu dari segala bentuk akar kepahitan terhadap bapakmu. Karena ayahmu cuma bisa kasih appetizer-nya. Berapa dari Anda tahu ayah kita juga latar belakangnya kekurangan kasih sayang? Yes. Kita lihat Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang jadi cabul atau punya nafsu yang rendah seperti Esau. Sampai menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Esau kan juga pahit sama papinya. Karena dia mengasih hak kesulungan ke Yakub. Saat kamu tahu ya, bahwa kemudian ketika ia hendak mendapat berkat, ia ditolak loh. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia mencucurkannya, mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak kita di surga itu sumber kasih kamu. Jadi pengikut Kristus kalau tidak mendapat kasih Bapak percuma. Lihat Mazmur 68 ayat 6. Bagusnya luar biasa nih. Anak yatim piatu, anak bapak yang deadbeat, egois, otoriter. Look at this. Siapa Allah kita? Dia bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. So siapapun, saya pribadi mau digugurin mami saya. Papi juga gak ngerti apa-apa. Papi mencintai saya the best he knows how. Dia kasih makan, dia kasih sekolah yang mahal, dia kasih tempat tinggal yang mahal. Tapi kasih sayang pelukan papi saya gak ngerti karena papi saya gak pernah dipeluk bapaknya. Tapi bapak saya memeluk dan kepingin dapat pelukan anaknya. Bagaimana saya bisa peluk papi saya almarhum? Waktu saya mendapat kasih bapak surgawi. Untuk menjadi ayah yang baik, kenal lebih dulu hati Allah Bapa. Allah adalah kasih. Dialah yang kita butuhkan. God is love. Yuk katakan sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak kenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. So kasihnya memperbaharui, merestorasi, menyembuhkan. Kamu yang sakit hati, kepahitan, kamu butuh injeksi kasih Allah Bapa. Kamu gak butuh suami kamu. Ayahnya anakmu untuk menyembuhkan kamu. Anak-anak gak perlu menuntut papi untuk menyembuhkan kamu. Allah Bapa pasti sembuhkan kita. So kasihnya memperbaharui, renew, restore, and heal. Dan menyembuhkan. Lihat Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak kita mana bisa, apalagi kalau bapaknya udah mati. Siapa yang menyembuhin bapaknya udah mati? Betul apa tidak? Tapi Bapak surgawi kita hidup dan hidup di hati kita. Dia mau sembuhkan kita. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang yang takut padanya. Anda jangan nuntut dari papimu. Nomor 2, kita belajar apa dari bapak anak yang terhilang ini? 2 anak terhilang. Kasih karunia yang radikal. Sang ayah di Lukas 15 ayat 20 lari menyambut anak bungsu yang terhilang. Yang kotor dan tercela. Bapak anak bungsu ini bertobat. Tidak malu loh. Dia singkirkan egonya bapaknya sendiri. Dan menawarkan kasih tanpa syarat. Pengampunan yang cepat. Dan menciptakan suasana di rumah. Di mana anak-anak tahu bahwa mereka dicintai tanpa memandang kesalahan mereka. Saya belajar ya. Orang tua, kesalahan anak, the mistake. Jangan kalau salah ditampar. Kalau mau pakai tongkat, kalau mereka berontak. Nak waktu mereka bikin kesalahan. Bisa nggak anak salah taruh piring? Bisa nggak anak salah bangun jamnya? Bisa nggak anak salah bikin PR? Itu nggak layak untuk dikemplang loh. Tidak layak untuk pakai sabuk loh. Tapi kalau anaknya berontak, didik dengan tongkat didikan. Tongkat didikan. Bukan sabetan. Tangan nggak boleh kena anak loh. Sebab tangan ini harus membelai. Tidak boleh nampar, tidak boleh cubit, tidak boleh nendang. Tidak boleh tabok. 3.
Kasih Bapak di Lukas 15 itu kasih yang ngejar anak sulung yang legalistik, patuh hukum, dan merasa benar diri. Maka marahlah anak sulung itu dan dia gak mau masuk. Saya sangat tergugah nih. Lalu ayahnya lagi yang keluar dan bicara dengan dia, ayo masuk, ayo ikut pesta. Tapi dia jawab ayahnya dengan dihakimi. Bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Itu kan kata dia. Kata bapaknya kan lain kan. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing yang untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru aja datang anak Bapak yang boroskan harta kekayaan Bapak bersama pelacur-pelacur. Maka Bapak sembelikan anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau kan selalu bersama Papa. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi si kakak sulung juga nunggu surat wasiat gak? Dia nuntut harta gak? Jadi kasih buat anak sulung sama dengan apa? Duit. Tapi bapaknya menganggap kasihnya apa? Selalu ada gak? Ada. Kamu kan selalu sama Papa. Jadi anaknya merasa, papanya merasa anaknya selalu sama dia kan? Tapi si anak, bapaknya merasa anak selalu sama dia. Tapi si anak gak merasa bapaknya sama dia loh. Sampai dikasih duit. Wow. So kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati nak. Dan menjadi hidup kembali. Dia tuh hilang loh nak. Dan dia pulang loh nak. Ayahnya mengasihi anaknya yang tersesat maupun yang patuh hukum. Ayah yang ilahi adalah ayah yang tidak pilih kasih. Tidak ada yang terasingkan. Tidak ada yang tidak dihargai di dalam rumah. Anak tetap anak. Nomor 4, kita belajar apa dari Lukas 15? Ayah yang memulihkan. Apa sih yang dilakukan bapaknya? Cepat, ambil sepatu, ambil jubah, ambil cincin. Apa sih yang dilakukan? Dia menegaskan identitasnya anak. Yang dikembalikan apa? Duitnya lagi atau identitas? Because that's who you are. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Atau terjemahan lain, cepat. Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Identitas anaknya dipulihkan sepenuhnya. Kata-kata dan tindakan ayah sangat menentukan identitas anaknya. Memberikan kehidupannya dan keamanan dan kepercayaan diri anak-anak mereka. Inilah kasih ayah yang ilahi. Yang mencerminkan adopsi tanpa syarat yang terdapat dalam Injil kita. So sebagai konklusi, isn't it beautiful? Right? Apa sih yang bikin saya bisa jadi penginjil dari latar belakang berzinah 5 kali, abortus 7 kali, berontak kabur dari rumah. Apa sih yang bikin saya bisa mantap jadi penginjil? Apa coba? Integritas saya, identitas saya dibalikin sama Tuhan. Itu lebih dari emas dan perak. Kalau karir mah cari duit mau jadi orang pintar semua orang bisa. Belajar aja pasti bisa. Tapi harga diri, martabat hanya Tuhan yang bisa berikan. Nama baik mati loh. So nomor 1 kita belajar apa hari ini? Ayah yang ilahi mengenal Bapa surgawi. Nomor 2, ayah yang ilahi memiliki kekuatan untuk memutuskan siklus yang diwariskan oleh kakek moyang. Yesaya 58 ayat 11-12 berkata, 2-3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Seperti mata air yang tidak pernah mengecuaikan. Wow, Tuhan kalau restorasi hati orang. Seperti Taman Eden, betul gak? Ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang udah berabad-abad. Hancur, cerai, kawin, cerai, miskin. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dan engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Dengar baik-baik. Kakek moyang kita ninggalin sejarah. Kawin, cerai, mabok, judi. Semua ditinggalin. Tapi kita diberikan sama Tuhan masa depan yang penuh pengharapan.
Kita diberikan sama Tuhan destiny. Ada amin. So melalui kita stop siklus itu. Dan kita bangun tempat-tempat yang dapat dihuni untuk anak cucu kita. Supaya mereka bisa hidup dengan destiny Tuhan bagi mereka. Ada amin. Ayah papi yang ilahi akan lakukan seperti itu. Nomor 3. Ayah yang ilahi harus pertama-tama seorang pria yang ilahi. Fathering, Frank Pittman berkata seperti ini. This is very good, catat nih. Fathering is not something perfect man can do. But something that perfect the man. Pembapaan bukan dilakukan orang laki sempurna. Tetapi pembapaan akan menyempurnakan si laki-laki itu. Di Amerika Serikat secara statistik ternyata diketemukan 23% dari seluruh penduduk Amerika. Itu adalah keluarga single parent. Keluarga apa? Punya anak, gak punya bapak. Oke, dari survei di 130 negara diketemukan rata-rata negara 7% single family. Single parent. Tapi Amerika Serikat 3 kali lipatnya 23%. Rate tertinggi rumah tangga single parent. 23% anak-anak tinggal dalam rumah yang dipimpin single parents. Single mom atau single dad. Dan dilihat dari grafiknya dari tahun 1960 sampai 2008. Penyebab single parenting di Amerika Serikat adalah karena 1, perceraian, divorce. Dan nomor 2, hamil di luar nikah. Kita sekarang sedang menghadapi apa yang Maliaki 4 ayat 6. Tuhan tegur peringati kita. Kita menghadapi generasi tak berbapak. Fatherlessness. Apa itu generasi tak berbapak? Boys become fathers before they become men. Anak-anak menjadi bapak sebelum dia menjadi pria dewasa. Pada saat Anda menjadi ayah dan Anda belum pernah menjadi pria dewasa lebih dulu, Anda gak akan sukses menikah. Kenapa? Karena untuk menjadi ayah yang ilahi, Anda harus lebih dulu menjadi pria dewasa yang ilahi, yang kenal Allah. Ingat tadi ada 5 syarat menjadi ayah ilahi. You need to know God first. Karakter pria dewasa ilahi. Pada saat Anda lebih dahulu menjadi pria dewasa yang ilahi, you become a man, godly man first before you become a father. Jangan dari bos punya baby. Pada saat Anda lebih dulu menjadi pria dewasa yang ilahi, maka Anda tidak akan menghamili seorang perempuan sebelum Anda nikah. Dan pada waktu Anda punya anak, Anda tidak akan meninggalkan istri dan anak Anda karena situasinya berat. Karena Anda sudah menjadi pria ilahi yang dewasa. Ini perbedaan nyata antara anak laki-laki dan pria ilahi yang dewasa. 5 tahapan bagaimana seorang baby laki-laki dari lahir sudah tahu gendernya laki. Bisa bertumbuh secara alkitabiah menjadi seorang ayah yang ilahi. Lahir baby boy, male baby harus menjadi anak laki-laki. Bertumbuh menjadi pria dewasa. Untuk bisa menjadi suami, untuk menjadi bapak. Apa sih bedanya a boy and a man? Oke, tulis. Anda foto aja nih. A boy is passive, a man is assertive. Anak laki itu pasif. Tapi pria dewasa, ilahi itu confident. Assertive itu confident. Bisa say no. A boy lives for the moment. Anak laki hidupnya buat momen-momen aja. Wah, buat sekarang senang-senang. Besoknya juga lo lupa. But a man plans for the future. Pria merencanakan masa depannya. A boy looks for a girlfriend. Anak laki-laki mencari pacar cewek. A man looks for a wife. Tapi pria mencari istri. A boy speaks. A man acts. Anak kecil ngomong, tapi pria dewasa ilahi dia bertindak. A boy is possessive, controlling. A man is protective. A boy play games. Ini bukan game hanya Nintendo atau PlayStation ya. A man shoulder responsibility. Anak-anak ya main-main aja kerjanya. Semua juga mainan. A man
memanggul tanggung jawab. A boy tells other men, he's a man. Anak kecil, laki-laki cerita ke teman-temannya, gue udah dewasa nih. Aku udah gede. But a man quietly liveth. Seorang pemuda dengan tenang ngidupin. A boy makes experiences, cari pengalaman-pengalaman. But a man makes progress. A boy make demands, a man serve. Kalau masih anak kecil, nuntut-nuntut. Lu mesti begini, lu mesti begini. Kalau kamu kawin sama pria ilahi yang dewasa, dia melayani bukan nuntut. A boy lies, cheats, deceive. Anak kecil mah, anak laki kecil, bohong, nipu, nyontek. A man tells the truth. Tapi pria sejati tells the truth. Anak macam apa yang akan dilahirkan dari perkawinanmu? What kind of a father would you be? Maliaki 4 ayat 6 menegur kita. Pesan Nabi terakhir perjanjian lama, ayat terakhir. Katakan sama-sama. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang mukul bumi sehingga musnah. So saya mau tanya pada kalian semuanya. Apa yang bikin bumi ini hancur? Karena hati bapak gak ada di anak. Adanya di duit, adanya di toko, adanya di kerjaan. Berapa dari Anda tahu bahwa yang menyakitkan hati anak itu melihat maminya dia diperlakukan dengan jahat oleh papinya. Tidak ada yang lebih menyakitkan anak melihat maminya diperlakukan tidak baik oleh ayahnya. Coba saya mau kasih pertanyaan refleksi pribadi bagi Anda. Supaya Anda bawa pulang ini. Apakah hati Anda, ayah-ayah, berbalik kepada anak-anakmu? Atau ke pekerjaanmu? Ini bukan tugasnya pendeta Indri loh. Gembala gak ngurusin ini loh. Untuk merubah anak kecil laki-laki, ini 13 tahun depan si Given 13 tahun, kasih 13 tahun. Secara budaya Yahudi, anak-anak mulai terekspos dengan pornografi di seluruh dunia usia 13 tahun. Anak-anak mulai mimpi basah usia 13-14 tahun. Apa yang mau dilakukan orang tuanya? Makanya di budaya Yahudi, mereka semua anak 13 tahun mengalami namanya the rite of passage atau ritual peralihan. Dari anak kecil dibuat menjadi laki dewasa yang ilahi. Ritual peralihan ini bagi seorang anak-anak Yahudi yang berusia 13 tahun namanya bar mitzvah. Kalau di perempuan namanya bat mitzvah. Diterjemahkan sebagai anak perintah atau anak peraturan. Di sini mereka usia 13 tahun mereka sudah mesti hafal hukum Taurat, 5 buku Taurat mesti hafal luar kepala. Dan mereka bisa memimpin keluarganya, bisa memimpin dirinya, bisa disiplin diri menghidupi Taurat itu. Sudah harus dilatih. Tonggak penting ini menandai transisinya menuju kedewasaan. Yang berarti ia sekarang bertanggung jawab atas tindakan moralnya sendiri, kewajiban agamanya, dan dianggap sebagai anggota dewasa penuh dari komunitas Yahudi. Bar mitzvah bukanlah sekadar upacara atau pesta tunggal. Ini adalah perubahan otomatis dalam status keagamaan yang terjadi pada hari seorang anak laki-laki 13 tahun masuk ke usia dewasa. Secara upacara dibikin. Oke? Satu hari saya karena dimintanya mesti beberapa gereja bergabung. Saya akan undang keluarga anak-anak daripada Pastor Peter Tanci dari Filipina. CCF Church. Di mana anak-anaknya beliau, 6 anak, semua anak cucu-cucunya. Begitu masuk 13 tahun yang laki, langsung dibawa ke rite of passage. Bapaknya bawa ke gunung, bawa ke bukit, tempat-tempat yang sulit untuk anaknya bukan main-main balon, main dakocan, main-main game-gamean, dibawa ke tempat yang sulit.
And di tempat-tempat itu mereka akan ketemu coach, ketemu guru, ketemu opa yang akan membawa mereka untuk mengalami yang namanya transisi dari main-main kepada responsibility, kepada kedewasaan seorang pemuda sampai menjadi dewasa muda. Nanti saya mau adakan latihan ini supaya semua ayah membawa anak remajanya bukan masuk universitas tanda dewasa, tetapi rite of passage yang membawa mereka pada kedewasaan. Firman berkata, dan anak-anak ini semua banyak yang berkata, orang anak Yahudi, kasihilah mami dari anak Anda, karena Anda tidak lagi bersama mamanya anak Anda. Apakah mamanya anak Anda masih sah istri Anda? Pada waktu ini pernyataan dibuat seorang anak Yahudi yang berkata pada papinya, if you love my mommy, walaupun mami itu di tiap hari diteriakin, dikutuk-kutukin, disumpah-sumpahin, but if you treat my mommy well, that prove you love me. Baru daddy bisa mengasihi aku. Ternyata anak-anak banyak yang mental shock pada waktu melihat maminya diperlakukan tidak manusiawi oleh suaminya, oleh papinya anak itu. Apalagi kalau sudah bukan istri atau tetap istri tapi ada perempuan lain. Setiap anak sangat luka bila ayahnya mengutuki dan bertengkar dengan maminya kedengaran anaknya. This is Father's Day. Ini bukan hari kita menuntut laki-laki ayah-ayah jadi sempurna. Tapi ini waktu di mana istri anak bisa mendukung papi menjadi ayah yang ilahi. That's the purpose kenapa hari Father's Day dirayakan. Supaya ayah didukung oleh istrinya menjadi papi bagi anak-anak yang meninggalkan legacy. So apa sih legasinya? Bagi pasangan yang masih lengkap, tinggalkanlah legacy that marriage is for life. Kepada anak-anak Anda. Perkawinan, pernikahan untuk seumur hidup. Kenapa? Karena anak-anak minta integritas orang tua. Nomor 2, anak-anak minta ayah yang menepati janji dan menepati waktu, punctuality. 3, anak-anak kepingin lihat bagaimana memperlakukan satu sama lain di dalam pernikahan. 4, bagaimana papi mami menavigasi emosi-emosi mereka dengan meneladani bagi anaknya. So bagaimana anak bisa menjadi emosi sehat? Dilihat dari emosi sehat papi dan mami. Itu lebih mahal dari emas dan perak. Ingat ya, catat ini. Anak hanya untuk satu musim tinggal sama kamu. Tapi suami istri adalah untuk seumur hidup. Anak yang Anda besarkan hanya untuk satu musim mereka bersama kamu. Tapi suami istri, you'll be forever with them. 5, waktuku udah lewat ya, anak-anak udah nunggu. Oke. 5, ayah yang ilahi adalah pejuang rohani. You should be a spiritual fighter. Jangan ribut sama istri sama anak. Ribut sama sifat-sifat duniawi yang ada di kalian. Lihat Nehemia 4 ayat 14 yang terakhir ya. Katakan sama-sama 2, 3. Ku amati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Nah, seruan untuk berperang. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu lelaki, anak-anakmu perempuan, untuk istrimu, untuk rumahmu. Bapak Ibu, perangi amarah, perangi pornografi, perangi dusta, perangi tipu daya, perangi kesombongan, perangi macokisme di dalam keluargamu. Jadilah seperti Daud, a man after God's own heart. Fight untuk kemurnian di pernikahan. Fight untuk integrity. Fight untuk peace in the family. Fight for the happiness of your wife. Fight untuk honoring your wife di depan anak-anakmu. Fight untuk iman di dalam Yesus. That's a father yang ilahi. Yang akan membawa anak cucu sampai 1000 generasi tidak meninggalkan Tuhan. Ada amin?
Oke, kita tundukkan kepala.